Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang hijab atau mata batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Di sini banyak sekali orang yang bertanya tentang apa yang namanya mata batin. Nah, di sini mata batin itu adalah bisa dikatakan dengan ilmu tasawuf kalau di dalam Islam. Dan kalau untuk di dalam non-muslim itu bisa dikatakan dengan indigo. Tetapi indigo dengan ilmu tasawuf itu jelas berbeda. Karena kalau indigo itu dedukasi otak, yang mainnya itu adalah tentang perkembangan dan kecerdasan otak. Jadi itu hanya bisa dikatakan bisa merasakan atau hanya firasat saja. Jadi kalau untuk orang indigo itu bisa merasakan, bisa mencium, tetapi tidak bisa melihat. Kadang bisa melihat tetapi tidak bisa berkomunikasi. Jadi bisa dikatakan indigo itu adalah kecerdasan otak tingkat tinggi yang disebut dengan firasat, feelingnya tepat atau instingnya tepat. Beda hal dengan yang namanya ilmu tasawuf. Di sini tasawuf tergolong dalam 7 ilmu mata batin. 1 yang disebut dengan basyiroh, 2 yang disebut dengan fuak, 3 yang disebut dengan sauk, 4 yang disebut dengan asror, 5 yang disebut dengan riyadloh, dan 6 itu yang disebut dengan latifah. 7 itu adalah yang disebut dengan hakul basyiroh. Nah, di sini sahabat IMP, kita harus bisa membedakan mana orang yang mempunyai mata batin, mana orang yang mempunyai kepekaan, mana orang yang mempunyai insting atau feeling, itu disebut dengan indigo. Tetapi mata batin itu adalah yang disebut dengan 7 yang barusan saya sebut. Barusan saya menyebut 6 diantaranya ya. Dan di dalam Quran Surat Al-Hajar ayat 75, bahwa orang mukmin, golongan al-mutawasimin, beliau-beliau akan bisa melihat kejadian apa yang akan terjadi di masa depan. Karena beliau meliputi 6 diantaranya yang tadi saya sebutkan di dalam ilmu tasawuf. Tasawuf itu meliputi tentang hal-hal ilmu batin, meliputi tentang hal-hal penerawangan, meliputi tentang hal-hal gaib yang bisa dilihat dengan gaib nisbi. Nah, jadi di sini kita nggak boleh terkecoh. Orang banyak yang bilang, apakah bisa seseorang dibuka mata batinnya oleh orang lain? Jelas tidak bisa. Karena yang bisa membuka mata batin adalah diri kita sendiri. Kita harus bisa mencari jati diri kita sendiri dengan cara apa? Bertaubat, membersihkan hati dari hati yang kotor, jauhi iri dengki, jauhi hasad, dan kita pun juga harus bisa mempunyai hati yang tulus, ikhlas. Kadang yang disebut dengan mata batin itu terletak di mana? Mungkin orang lain bilang mata batin itu ada di dalam kolbu. Itu salah. Mata batin itu ada di depan muka otak, terhalang oleh antara tulang hidung kanan kiri dan tulang halis kanan kiri. Itu yang disebut dengan mata batin. Makanya di situ, di saat kita memusatkan pikiran, memusatkan hati, kita dari hati akan naik ke atas otak kita, dan otak kita di situ akan berpantang dan juga akan berpegang teguh dengan keyakinan kita. Makanya di situ seseorang yang mempunyai mata batin akan banyak berpikir, akan banyak belajar, akan banyak memusatkan antara hati dan pikiran agar mencapai ke dalam satu tujuan. Yang disebut dengan meditasi itu salah satunya untuk bisa membuka mata batin agar bisa mencapai satu tujuan apa yang akan kita lihat. Mungkin yang mempunyai ilmu tasawuf atau mata batin itu bisa melihat sesuatu yang akan terjadi, tetapi hanya satu yang tidak bisa dilihat, itu adalah takdir, yaitu kematian. Sesungguhnya kematian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita akan menjelaskan salah satu diantaranya atau 2 diantaranya ya. Yang disebut dengan basyiroh itu kita kan bisa mendeteksi seseorang di dalam hatinya sedang berkata apa, di dalam pikirannya sedang memikirkan apa, dan juga kita bisa mendeteksi kebohongan seseorang itu.
Contoh, misalkan kita lagi berhadapan dengan satu orang, dan satu orang itu berbicara A, ternyata di dalam hatinya B. Yang mempunyai basiroh itu pasti akan tahu orang ini berbohong. Tetapi kita yang mempunyai basiroh itu tidak boleh mempunyai sifat ujuk riya takabur. Kita pura-pura nggak tahu aja. Sesungguhnya yang tahu adalah dirinya dia sendiri dan juga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tapi kita tidak berhak untuk menyebutkan. Terus fuak. Fuak itu apa sih gitu kan? Fuak itu adalah orang yang bisa mendeteksi tentang prediksi yang akan terjadi di masa depan. Asror. Apa itu asror? Asror itu adalah kita bisa melihat tentang hal-hal gaib yang disebut dengan gaib nisbi. Contoh, kita bisa melihat adanya karuhun kita datang ya. Kita bisa melihat juga orang yang mati gentayangan yang ingin disempurnakan, itu kita bisa berkomunikasi. Nah, riyadloh itu apa gitu kan? Riyadloh itu bisa kita mendeteksi orang-orang yang memang mempunyai hati yang buruk terhadap kita. Contoh, kita kenal dengan orang dan orang itu berada di seberang lautan. Nah, orang itu lagi membicarakan kita. Kita yang mempunyai riyadloh itu kita akan tahu, akan bisa mendengar seseorang itu membicarakan kita tentang apa? Tentang hal buruk. Nah, latifah itu apa? Kita akan bisa mendeteksi orang-orang yang memang mempunyai niat dan tujuan baik terhadap kita. Di situ kita patut untuk bisa membantunya. Jadi gini, orang yang meminta syariat kepada orang yang mempunyai ilmu tasawuf itu harus mempunyai hati yang ikhlas. Jangan pernah pamrih. Karena dengan meminta syariat kepada orang yang punya ilmu tasawuf, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Hakikat tetap kita kepada Allah, tetapi syariat itu diwajibkan adanya orang tasawuf. Karena apa? Itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, di situ dengan satu syarat, harus saling ikhlas. Kalau kita meminta tolong, meminta bantuan kepada orang ilmu tasawuf, tidak mempunyai hati ikhlas, jelas semua tujuannya tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tasawuf itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisa terbukanya mata batin, meliputi 6 diantaranya yang tadi saya sebutkan, yang sungguh luar biasa, berarti sudah termasuk orang pilihan dari Allah. Maka dari itu, seseorang yang meminta syariat kepada orang yang punya ilmu tasawuf tetapi mempunyai hati yang tidak baik atau berprasangka buruk, seuzon, jelas semua tujuannya tidak akan dikabul. Bukan berarti Allah tidak adil, Allah sangat adil, tetapi kembali lagi ke dalam diri kita masing-masing. Diri kita ikhlas tidak? Diri kita meminta tolong itu atas tujuan yang baik atau tidak? Kalau atas tujuan yang baik, pasti jelas semuanya akan Allah kabul. Kalau dengan tujuan yang tidak baik, itu jelas tidak akan pernah terkabul. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, bahwa yang mempunyai ilmu tasawuf itu, beliau itu tidak mempelajari kitab, tetapi beliau itu mempelajari satu asma Allah yang memang beliau selalu pelajari dari mulai 0 sampai taraf, yaitu dengan menyebut la ilaha illallah. Hanya itu saja kebanyakan. Tetapi di luaran sana juga banyak orang yang mempelajari kitab yang disebut dengan kitab Al-Firashoh, kitab Muqaddimah At-Tabari, dan juga kitab yang disebut dengan Syu'uf ya. Jadi memang banyak sih orang yang bisa belajar dari kitab, dan juga yang bisa belajar dari asma Allah. Kitab Syu'uf yang disebut dengan Sufi itu di dalamnya sangat luar biasa ya, mengajarkan kita hanya dengan mengingat Allah, tidak mengingat apapun. Orang yang mempelajari kitab Syu'uf itu sudah tidak bisa mengenal yang namanya duniawi. Karena yang namanya duniawi akan datang dengan sendirinya atas izin Allah. Orang yang memang mempelajari kitab Syu'uf itu akan dipenuhi segala keinginannya dan akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini orang yang mempelajari ilmu tasawuf pasti di dalam bicaranya itu seperti yang tidak masuk akal dan pikiran. Karena beliau hanya takut dengan Allah saja, tidak takut dengan siapapun. Makanya beliau itu bukan tidak menghormati, bukan tidak menghargai kepada sesama, tetapi orang yang mempunyai ilmu tasawuf akan menghargai dan menghormati kepada orang yang berbudi luhur, orang yang mempunyai hati yang ikhlas, yang tulus. Dan orang yang memiliki ilmu tasawuf tidak akan pernah bisa
menghargai orang yang memang merasa dirinya sok paling jago, sok paling pintar. Nah, di sini kita harus bisa membedakan mana orang yang benar-benar mempunyai mata batin dan mana yang tidak. Sebelum kita bisa menebak orang lain, kita harus bisa menebak diri sendiri dulu. Dan sebelum kita bisa memprediksi alam, kita pun juga harus memprediksi tentang keburukan kita dulu. Sebelum kita bisa memprediksi kesuksesan orang lain, kita pun juga harus bisa sukses dulu. Sukses itu dalam arti kata banyak ya. Kalau kita jabar luaskan, bukan berarti kita harus sukses dalam materi saja, tetapi kita harus sukses dalam ilmu, karena ilmu adalah segalanya. Ilmu yang bisa mendatangkan kemanfaatan ke dalam diri kita. Ciri-cirinya itu tidak pernah memperlihatkan bahwa dirinya pintar, tidak pernah memperlihatkan bahwa dirinya punya segalanya ilmu yang Allah berikan, tetapi yang mempunyai ilmu tasawuf itu cenderung dengan orang yang masa bodoh, pura-pura bodoh dan pura-pura tidak tahu. Bahkan orang yang mempunyai ilmu tasawuf lebih mengucilkan dirinya sendiri dengan senang ujlah. Dan yang mempunyai ilmu tasawuf pun juga di sini kadang orang menyangka bahwa orang itu adalah gila, padahal bukan gila. Beliau itu bisa dikatakan gila karena gila akan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak gila dalam masalah hal duniawi. Dan ciri-cirinya itu pasti tidak akan memperlihatkan, contohnya berpakaian seperti preman gitu kan, padahal dirinya itu salah satu orang pilihan dari Allah karena menguasai ilmu tasawuf sampai taraf. Dan di sini ada yang istimewa ya, ada yang istimewa dengan orang yang mempunyai ilmu tasawuf. Jadi beliau itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah takut kepada siapapun. Bukan berarti beliau itu bebas membuat kesalahan seperti ghibah, terus membuat kesalahan yang lainnya. Justru yang mempunyai ilmu tasawuf itu sangat-sangat tulus dalam menjalani hal-hal tersebut yang disebutkan dengan tasawuf syufi, atau beliau itu lebih meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhi iri dengki, menjauhi hati yang kotor, menjauhi ghibah dan menjauhi suudzon. Jadi yang mempunyai ilmu tasawuf itu benar-benar yang disebut dengan kosong adalah isi dan isi adalah kosong. Itulah orang tasawuf atau sufi. Bahwa orang-orang yang mempunyai ilmu tasawuf itu masuk ke dalam yang ada di dalam surat Al-Hajar ayat 75. Beliau adalah orang mukmin yang masuk ke dalam golongan mutawasyimin. Jadi sungguh luar biasa, orang mukmin yang memiliki ilmu tasawuf, golongan mutawasyimin, akan mendapatkan rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang bersyariat kepada orang yang mempunyai ilmu tasawuf tidak akan dikabulkan jikalau mempunyai hati yang kotor dan mempunyai sifat keseuzonan. Jadi orang banyak ya yang meminta syariat kepada orang yang mempunyai ilmu tasawuf tetapi seudon. Kenapa ya? Kok saya minta tolong kok nggak terkabul? Kok saya minta tolong nggak sampai selesai masalahnya? Harusnya jangan nanya ke orang yang kita minta tolong, tapi tanya ke dalam diri kita sendiri. Apakah sudah benar niatnya? Apakah sudah full semua atas izin Allah? Atau karena Allah? Harusnya nanya seperti itu. Jadi jangan pernah mau menyalahkan orang lain. Salahkan diri sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Karena belum tentu apa yang kita lakukan itu benar. Jadi di sini sangatlah mudah untuk siapapun yang ingin bisa membuka mata batin. Mudahnya itu kita harus bisa mengkoreksi diri kita sendiri. Membersihkan hati itu paling penting. Membersihkan kita dari dosa-dosa kecil sampai dosa besar. Dan menjauhi larangan dari aturan agama. Utamanya ghibah yang harus kita jauhi. Karena ghibah itu bisa menyakitkan satu sama lain. Jikalau ada perkataan yang memang salah ya. Dan juga perkataan itu menyinggung hati seseorang. Sungguh kita di dalam muka bumi ini, di alam manusia, kita harus bisa bagus tentang habluminanas dan habluminallahnya. Jadi siapapun yang ingin bisa membuka mata batin, cukup dengan yang tadi saya sarankan, dan kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu maha segalanya. Jangan pernah kita
berpegang kepada seseorang, tetapi kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sesuatu apapun, dalam apa yang kita inginkan, dalam masalah apapun, dalam cobaan, kita harus selalu melibatkan Allah. Nanti Allah akan menggerakkan hati dan pikiran kita sababiahnya untuk bisa meminta syariat kepada siapa, dan Allah pun juga akan menurunkan sababiah kepada orang-orang yang iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang mukmin yang bisa menjadi golongan mutawassimin, agar kita bisa dimudahkan segalanya, dimudahkan dalam perjalanan, dimudahkan dalam sesuatu cita-cita kita. Jadi kita jangan pernah kalut pikiran, karena sesungguhnya dedukasi otak, intuisi yang memang harus kita jaga, yaitu berpikiran jernih terhadap siapapun. Rata-rata orang yang memiliki indigo itu bisa dikatakan turunan ya. Turunan bisa jadi itu masuk ke dalam genetik. Masuk ke dalam genetik orang tuanya. Contoh, misalkan ini turunan nih dari orang tuanya, dari ayahnya. Nah, itu pasti akan masuk ke dalam kategori tiga genetik. Ayahnya yang punya indera keenam, nah itu akan turun kepada anaknya. Dari anaknya itu pasti akan turun ke dalam cucunya. Nah, dari cucunya itu pasti akan turun, tetapi tidak akan langsung ke dalam cicitnya, yaitu akan turun lagi kelewat di 3 genetik tersebut. Jadi setiap 3 genetik, nah itu pasti akan masuk yang disebut dengan indigo. Tetapi di sini ada perbedaannya ya, antara indigo dengan yang mempunyai mata batin. Kalau yang indigo itu tidak bisa mengobati orang dan tidak bisa membantu orang, tetapi indigo itu hanya bisa merasakan saja sesuatu yang akan terjadi. Terus indigo itu bedanya dengan mata batin, indigo selalu datang ke dalam mimpi. Jadi di dalam mimpi itu suatu pirasat-pirasat buruk yang akan terjadi pasti akan datang melalui mimpinya. Tapi yang mempunyai mata batin itu bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan asma-asma Allah yang dibacanya. Yang mempunyai mata batin itu bisa membedakan antara jin korin atau bukan. Itu kuncinya ada di ayat sekian di dalam Quran surat Al-Fatihah. Tetapi kalau untuk yang indigo itu tidak bisa membedakan antara jin korin atau bukan, karena tidak mempunyai kunci doa yang memang ada di dalam Quran surat Al-Fatihah tadi. Jadi yang indigo itu hanya bisa merasakan dan melihat saja, tidak bisa berkomunikasi dan tidak bisa membedakan. Makanya dua perbedaan tersebut kita juga harus bisa melihat ya, harus bisa juga membedakan mana yang indigo dan juga mana yang mempunyai mata batin. Yang indigo juga bagus karena bagusnya itu bisa jaga-jaga ya, bisa berjaga-jaga kalau akan terjadi sesuatu hal buruk yang menimpa dirinya. Jadi dia bisa waspada dari sebelumnya. Nah, kalau yang mempunyai mata batin itu pasti 3 tahun sebelum terjadi itu pasti akan bisa mengetahuinya, karena dengan barokah asma-asma Allah yang sering diamalkannya. Ya sahabat IMP, penjelasan dari saya tentang mata batin dan indigo mungkin cukup sekian. Insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.